Tahun 1191, saat Perang Salib Ketiga, seorang assassin legendaris bernama Altair gagal menjalankan sebuah misi penting. Karena kesombongannya, ia melanggar aturan assassin, menyebabkan rekannya tewas. Dan sebuah artefak kuno bernama Apple of Eden jatuh ke tangan musuh. Sebagai hukuman, semua pangkat dan perlengkapannya dicabut. Untuk mendapatkan kembali kehormatannya, Altair harus membunuh 9 tokoh penting Templar yang tersebar di seluruh tanah suci. Inilah kisah Assassin's Creed pertama dalam sebuah cerita tentang pengkhianatan, bebasan, dan perang yang tersembunyi di balik sejarah. Target pertama Altair adalah Tamir, seorang pedagang senjata di Damaskus, yang memperkaya diri dengan menjual senjata kepada siapapun yang bersedia membayar, tanpa peduli di pihak mana mereka berdiri. Bagi Tamir, perang bukanlah tragedi, melainkan kesempatan. Namun, ketika Altair akhirnya menemukan dan membunuhnya, Tamir justru mengungkap sesuatu yang tidak pernah diduga Altair. Ia percaya bahwa semua yang dilakukannya pada akhirnya akan membawa dunia menuju perdamaian. Bagi Altair, perkataan itu terdengar seperti pembenaran seorang penjahat. Tapi ini baru target pertama. Dan anehnya, alasan yang sama akan terus ia dengar dari setiap orang yang diburunya. Perburuan berikutnya membawanya pada 2 nama, Garnier de Nablus dan Talal. Garnier adalah seorang pemimpin rumah sakit di Acre yang melakukan eksperimen terhadap para pasien. Sementara itu, Talal menjalankan perdagangan manusia di Yerusalem. 2 orang dengan cara yang berbeda, namun keyakinan yang sama. Mereka tidak melihat diri mereka sebagai penjahat. Dan untuk pertama kalinya, Altair mulai menyadari sesuatu yang jauh lebih mengganggu. Musuh-musuhnya bukan sekadar orang jahat yang harus dibunuh. Mereka adalah orang-orang yang benar-benar percaya bahwa mereka sedang melakukan hal yang benar. Perburuan berikutnya membawanya kembali kepada 2 nama, Abul Nuqud dan William of Montferrat. Altair membunuh Abul Nuqud dan William of Montferrat. Abul Nuqud menggunakan kekayaan untuk mengendalikan para pemimpin kota. William mengobarkan perang demi membentuk dunia yang ia inginkan. Altair menemukan fakta bahwa seluruh target ternyata bekerja sama dalam organisasi rahasia Templar. Berikutnya adalah Majd ad-Din, seorang hakim yang menjadikan hukum sebagai alat untuk mempertahankan kekuasaan. Dengan keputusan di tangannya, siapapun yang berani menentang dapat dihukum mati. Bagi Altair, membunuhnya bukan sekadar menghabisi seorang tiran, tapi menghentikan seseorang yang telah mengubah keadilan menjadi senjata. Setelah Majd ad-Din tumbang, satu hal mulai berubah. Altair perlahan mendapatkan kembali kehormatannya dan kepercayaan para assassin.